Dunia hiburan kembali dibuat terdiam, bukan karena sensasi, bukan pula karena kontroversi, melainkan karena sebuah kabar yang datang perlahan, namun terasa dalam. Setelah 14 tahun membangun rumah tangga yang dikenal tenang dan jauh dari gosip, Andara Early dan Bugi Ramadana resmi memutuskan berpisah di awal 2026. Dan di balik keputusan itu, satu kata terus menjadi sorotan, ekonomi. Kabar perceraian ini disampaikan langsung oleh Andara Early lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan berisi potongan perjalanan hidup mereka, Andara menuliskan keputusan yang diambil bersama dengan nada yang tenang dan penuh penghormatan. Ia menyebut setelah 14 tahun membangun kehidupan, mereka memilih mengakhiri pernikahan dengan saling menghargai. Bukan keputusan mudah, namun diyakini sebagai jalan terbaik. Meski berpisah, keduanya sepakat tetap hadir sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Namun publik tak berhenti di sana. Perhatian justru mengarah pada ujian ekonomi yang pernah mereka lalui. Nama Andara Early sempat ramai diperbincangkan ketika kisah perjuangannya terungkap. Di saat kondisi keuangan keluarga tertekan dan sang suami tak memiliki pekerjaan tetap, Andara memilih turun langsung. Di situ aku memutuskan untuk mau resign. Begitu aku mau resign, diilalah tiba-tiba suami di kantor juga punya masalah. Malah dia duluan dibanding aku. Aku bilang, loh perasaan aku ini yang udah ngomong bilang, kayaknya aku mau resign gak apa-apa ya gini-gini. Oh yaudah gak apa-apa kan aku masih kerja. Tiba-tiba besoknya dia pulang kantor, wah udah gak bisa nih, aku ngajuin resign. Udah mati aku, loh kok jadi kamu duluan, perasaan aku yang mau resign. Akhirnya diilalah, ya udah deh kita dua-duanya resign gitu. Dua-duanya resign, sedangkan kebutuhan kan terus berjalan ya. Anak dua nih? Anak dua, terus mungkin suami mikirnya ya udah nggak apa-apa. Biasanya dulu kita paling cuma break 2 atau 3 bulan akan ada panggilan baru. Tapi ini kan pandemi ya. Kondisi berkata lain. Banyak yang di PHK, kantor-kantor banyak yang tutup atau segala macam. Oke, alhamdulillah untuk kebutuhan misalnya pokoknya ada mertua suka bantu gitu. Misalnya kita dikasihin sembako atau apa gitu-gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak aku kan punya anak kecil lagi ya, yang masih senangnya jajan, pulang sekolah maunya jajan dan lain-lain. Itu kan perintilan-perintilan itu yang nggak bisa aku bilang, aduh jangan dulu ya. Aku kadang-kadang suka nggak tega kalau misalnya bilang nggak bisa jajan dulu ya sayang, bubu belum punya uang, itu kayaknya sedih gitu kan karena kan. Terus aku mikir, aduh aku harus ngapain ya. Terus suatu saat aku ngeliat nih mobil kita buat nganter jemput anak sekolah itu kan space-nya lumayan kosong gitu. Aku ngeliat ada temennya Gamila sekolah, loh kok dia diantar jemputnya pakai ojek online, itu siapanya? Karena tahu itu adalah teman sekelasnya, terus aku telepon orang tuanya kan, maaf itu yang jemput siapa? Gini. Oh itu ini kok ojek langganan. Si langganan ternyata bukan saudara atau siapanya gitu kan. Iya soalnya aku kerja jadi nggak bisa nganter gini. Terus akhirnya aku nawarin untuk wah aku anterin gitu. Aku bilang gitu, aku masih ada space gitu. Jadi anter jemput nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh gitu, berapa gini. Ya udah ininya mampunya berapa? Tadi aku gituin mampunya berapa. Coba deh dihitung aja untuk pakai yang ngikutin dari yang kayak aplikasi, dia bilang gitu. Ya udah dari pas aku hitung aplikasi segini apa-apa nggak? Aku bilang gitu. Dia malah balik nanya, di kamu nggak apa-apa, soalnya kan kita biasanya motor, di kamu kan bensin gitu kan, beda lagi. Ya daripada anaknya kenapa-napa, kita maksudnya kan mungkin anak happy juga, ada ketemu teman-temannya di dalam mobil. Ternyata dari satu anak dijemput, taunya berkembang ada orang tua lain yang mau juga gini. Dari yang 1 anak, 2 anak, tiba-tiba full jadi 8 sampai 11 anak di sini. Ya udah aku umpulin aja semua. Nah untuk di kantin, aku nggak terjun langsung, tapi aku kayak titip jual. Ceritanya juga lucu. Kalau Gamila pagi itu kan aku suka bikinin bekal dia. Terus one day tiba-tiba ya udah habis bikinin dia bekal, aku foto lah pasang di status. Orang tua murid yang teman aku juga bilang, titip di kantin aja gitu kan, belum ada yang kayak begini. Oh emang berapa gitu? Ya udah akhirnya ngobrol sama ibu kantin, Pak aku boleh titip ini? Boleh Bu gitu. Ininya gimana? Ya udah harga dari ibu berapa, nanti saya paling cuma naikin aja. Oh gitu, nggak apa-apa gitu. Oh bukan beli putus ya? Nggak, aku nggak bisa beli putus katanya. Tapi ya lumayan, dari situ uangnya akhirnya
yang antar jemput bisa menutupi operasional, ya kan itu pentingnya ya, bensin, apa namanya, e-money dan lain-lain. Terus untuk yang kantin akhirnya selain modalnya ketutup, anak juga bisa jajan gitu. Jadi ya selama kebutuhan itu terpenuhi, yang penting pas aja. Ia menjadi sopir antar jemput anak sekolah, sekaligus berjualan dimsum dan sushi di kantin sekolah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terus aku mikir, aduh aku harus ngapain ya? Nah untuk di kantin, aku nggak terjun langsung, tapi aku kayak titip jual. Ceritanya juga lucu. Kalau Gamila pagi itu kan aku suka bikinin bekal dia. Terus one day tiba-tiba ya udah habis bikinin dia bekal, aku foto lah pasang di status. Orang tua murid yang teman aku juga bilang, titip di kantin aja gitu kan, belum ada yang kayak begini. Oh emang berapa gitu? Ya udah akhirnya ngobrol sama ibu kantin, Pak aku boleh titip ini? Boleh Bu gitu. Ininya gimana? Ya udah harga dari ibu berapa, nanti saya paling cuma naikin aja. Oh gitu, nggak apa-apa gitu. Oh bukan beli putus ya? Nggak, kita nggak sayang, aku nggak bisa beli putus katanya. Langkah itu bukan tanpa alasan. Andara pernah bercerita, semuanya bermula dari rasa empati saat melihat anak-anak lain pulang bersama ojek perempuan. Dari satu anak, jasa antar jemput itu berkembang membantu beberapa keluarga. Ia tak merasa malu. Justru baginya, pekerjaan itu memberi manfaat dan harga diri. Wah aku anterin gitu. Aku bilang gitu, aku masih ada space gitu. Jadi antar jemput nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh gitu, berapa gini-gini? Ya udah ininya mampunya berapa? Tadi aku gituin, mampunya berapa? Coba deh dihitung aja untuk pakai yang ngikutin dari yang kayak aplikasi, dia bilang gitu. Ya udah dari pas aku hitung aplikasi segini apa-apa nggak, aku bilang gitu. Dia malah balik nanya, di kamu nggak apa-apa, soalnya kan kita biasanya motor, di kamu kan bensin gitu kan, beda lagi. Ternyata dari satu anak dijemput, taunya berkembang, ada orang tua lain yang mau juga gini. Dari yang satu anak, dua anak, tiba-tiba full jadi 8-11 anak di sini. Ya udah aku umpulin aja semua. Tapi ya lumayan, dari situ uangnya akhirnya yang antar jemput bisa menutupi operasional, ya kan itu pentingnya ya, bensin, apa namanya, e-money dan lain-lain. Terus untuk yang kantin akhirnya selain modalnya ketutup, anak juga bisa jajan gitu. Jadi ya selama kebutuhan itu terpenuhi, yang penting pas aja. Perjuangan tersebut menuai banyak pujian. Warganet menilai Andara sebagai gambaran perempuan tangguh yang berdiri saat rumah tangga diuji ekonomi. Namun, di balik keberhasilan melewati masa sulit, banyak yang percaya tekanan itu meninggalkan luka emosional. Luka yang tak selalu terlihat, tapi perlahan menggerogoti keharmonisan. Kolom komentar Instagram Andara dipenuhi simpati. Ada yang menyesalkan perpisahan setelah badai ekonomi terlewati. Ada pula yang menilai keputusan ini sebagai bentuk kejujuran pada diri sendiri. Banyak yang memuji ketegaran Andara sebagai ibu dan perempuan pekerja keras. Kisah cinta Andara Early sendiri bukan cerita singkat. Sebelum Bugi Ramodana, ia telah 2 kali menikah. Barulah pada 2011, Andara dan Bugi memulai kehidupan bersama yang bertahan 14 tahun dan dikaruniai 2 anak. Kini, kisah itu berakhir, meninggalkan pelajaran penting. Perceraian ini kembali mengingatkan bahwa ekonomi bukan sekadar soal uang. Ia menyentuh peran, komunikasi, dan kesiapan mental dalam rumah tangga. Kuat di luar, belum tentu utuh di dalam. Dan bagi Andara Early, langkah ke depan kini difokuskan pada anak-anak dan kehidupan yang harus terus berjalan. Dengan kepala tegak dan pengalaman yang membentuk dirinya hari ini.